Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 25 Kuliah Kerja Nyata Institut Teknologi Sumatera 2021. Di Indonesia, sering sekali banyak terjadi bencana alam. Untuk mengurangi resiko bencana alam, ada baiknya kita mempelajari mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya suatu bencana. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Gempa bumi dapat diartikan sebagai peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya dideteksi oleh sebuah alat yang bernama seismometer. Seismometer merupakan alat atau sensor getaran yang digunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Apa bedanya seismometer dengan seismograf? Jadi, ketika terjadi getaran pada bumi, seismometer akan mendeteksi getaran tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk gelombang. Tahukah kamu, sejak pendataan gelombang gempa, gempa bumi terbesar terjadi di Jepang pada tahun 2011, yaitu sebesar 9,0 magnitudo. Berdasarkan jenisnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya adalah Gunung Bromo dan Gunung Krakatau. Yang kedua ada gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa bumi yang terjadi akibat pergeseran lapisan kulit bumi. Contohnya adalah gempa Aceh dan gempa Bengkulu. Yang ketiga ada gempa runtuhan atau gempa terban. Gempa runtuhan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor. Namun, berdasarkan kedalamannya, gempa bumi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada gempa bumi dalam, merupakan gempa bumi yang pusat kedalaman gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua ada gempa bumi menengah, merupakan gempa bumi yang pusat kedalaman gempanya berada di antara 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Terakhir ada gempa bumi dangkal, merupakan gempa bumi yang pusat kedalaman gempanya berada kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Tahukah kamu dampak terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada dampak primer dan yang kedua ada dampak sekunder. Dampak primer sendiri merupakan dampak utama terjadinya gempa bumi. Ada ground shaking, ada surface faulting, dan ada ground failure. Dampak sekunder ada kebakaran dan ada banjir.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.